Kalau eh, kata lebih nyaman mana itu artinya adalah harus memilih, saya nggak bisa. Tapi kalau eh, apakah nyaman dengan itu, pertanyaan berat loh ini. Semuanya nyaman. Maksudnya gini, eh, Doni X17, Doni Kiai Kanjeng, Doni Saputro itu satu perjalanan yang nggak bisa dipisahin. Karena dari Doni X7, kalau nggak ada Doni X17 nggak ada Doni Kiai Kanjeng. Mungkin kalau nggak ada Doni Kiai Kanjeng juga nggak ada Doni Saputro. Jadi ini satu perjalanan yang nggak bisa dipisah. Nggak kebayang sama sekali. Tapi cuman saya mencoba, bukan apa ya maksudnya. Saya cuma menjalani apa yang harus saya jalani aja. Maksudnya ketika ada peristiwa bahwa saya memang harus jadi X17, ya memang itu adalah jalan yang terbaik. Dan kemudian ketika jadi Doni Saputro pun itu juga jalan terbaik buat saya. Apalagi ditambah ternyata jadi Doni Kiai Kanjeng. Itu malah jadi mungkin ya kalau buat saya pribadi, kalau ngomong tentang pencapaian, justru malah Doni Kiai Kanjeng itu puncak menurut saya. Maksudnya, ini sebenarnya bukan yang saya cita-citakan dulu. Maksudnya saya nggak kebayang bakalan jadi Doni Kiai Kanjeng. Tapi ternyata saya diperjalankan ke sini. Dan saya menemukan sebenarnya ya tempat paling nyaman ya di Doni Kiai Kanjeng ini. Kalau dibilang keajaiban mungkin ini salah satu bukti kebesarannya Gusti Allah ya. Maksudnya saya tahu ada satu peristiwa yang ternyata itu membawa saya ke sini ternyata ya. Dan saya tahu peristiwa ini ketika saya sudah masuk Kiai Kanjeng justru. Jadi ketika saya masih kecil, gini ceritanya gini. Saya masuk Kiai Kanjeng nih. Proses masuk Kiai Kanjeng itu sendiri juga nanti tak ceritain. Jadi begitu saya masuk Kiai Kanjeng, saya jalan mungkin sekitar 2-3 bulan gitu. Orang tua saya terutama ibu saya itu nggak ngerti kalau saya di Kiai Kanjeng. Cuman taunya bahwa saya juga tetap main musik gitu aja kan. Begitu tahu saya di Kiai Kanjeng, saya dipanggil, diajak ngobrol. Saya tak kirain mau dimarahin atau gimana gitu kan. Ditanyain, kamu udah berapa lama di Kiai Kanjeng? Ya baru 2-3 bulan ini. Kenapa emang? Jadi ternyata ibu saya itu cerita bahwa dulu waktu hamil saya itu ngidam pengen ketemu sama Cak Nun. Nggak kesampaian. Hanya kesampaian waktu itu nonton musik puisinya Dinasti kayaknya. Nggak tahu apakah di Gridosona atau di UGM, pokoknya di Jogja gitu. Nah pulang dari nonton itu ya sambil ngusap-usap perut, yang di situ saya, ibu bilang, Mboh, entah besok kamu atau adik-adik kamu, kalau bisa ada yang bisa bantuin Cak Nun. Dan itu terjawab setelah berapa sekian puluh tahun. Akhirnya bisa, saya diperjalankan ke situ ternyata. Dan itu sama sekali nggak saya duga, karena memang ya kalau dari tampilan fisik nggak mungkin lah, saya orang awam melihat nggak mungkin lah Doni bisa masuk Kiai Kanjeng. Dan saya sendiri juga ragu. Awalnya gini, waktu itu masih zaman BBM ya. Saya ketemu teman lama di Jakarta. Terus kebetulan saya juga sudah kenal lama dengan Om Bobit. Om Bobit itu yang main keyboard di Kiai Kanjeng. Saya minta pin BBM-nya Om Bobit waktu itu karena lama nggak ketemu, nggak kontak-kontakan. Terus akhirnya saya yang BBM pertama dari Asep, saya BBM, Om apa kabar? Kebetulan banget waktu itu pas saya BBM itu
Om Bobit lagi kayak semacam rapat dengan Kiai Kanjeng untuk nyari vokalis. Jadi kayak kalau dari kata Om Bobit ya, jadi kayak pas ngobrol itu saya masuk. Pas timingnya pas itu. Terus akhirnya saya suruh nyoba. Saya nggak ngerti Kiai Kanjeng itu apa. Yang saya tahu cuman Cak Nun. Kiai Kanjeng saya nggak ngerti. Entah kenapa waktu itu juga kan posisi saya masih di Jakarta itu. Ya masih tinggal di Jakarta, stay di Jakarta. Tapi memang ada keinginan untuk balik Jogja, tapi belum punya alasan yang tepat. Apa ya balik Jogja buat apa ya? Pada waktu Om Bobit ngomong gitu tuh saya ngerasa ini alasan paling tepat saya balik ke Jogja. Padahal saya belum tahu Kiai Kanjeng itu apa. Oke, Om, mau nggak? Oke, kalau mau Selasa kita latihan. Oke, saya hari Senin balik dari Jakarta, balik ke Jogja. Selasa latihan, begitu ngelihat Kiai Kanjeng, gamelan dengan combo gitu. Ini sesuatu yang baru buat saya. Bukan aneh, tapi saya belum pernah bermusik seperti itu. Akhirnya malah justru tambah semangat dalam artian, oh ini ada sesuatu yang baru yang bisa dipelajari ini. Akhirnya ya alhamdulillah saya diajak untuk bantuin Kiai Kanjeng dan ya sampai sekarang, dan ternyata yang saya dapat juga nggak cuma belajar musik tapi juga yang paling penting adalah belajar hidup. Tidak ada adaptasi yang berat menurut saya, maksudnya karena memang pada dasarnya ya saya kayak gitu. Entah ada Seventeen atau nggak ada Seventeen pun saya juga seperti itu. Kayak pas di Seventeen pun juga yang berapa kali ya yang lainnya pakai pesawat, saya naik bis. Kenapa saya naik bis? Ya karena saya suka naik bis, bukan karena alasan apa-apa. Karena memang ya dari awal seperti itu, adaptasinya nggak berat, dijalanin aja wes. Makanya saya bilang yang paling nyaman di sini. Dan ternyata setelah tak hitung-hitung ya, tak ingat-ingat, saya berada dalam satu band atau mungkin bisa dibilang komunitas ya, komunitas bermusik itu paling lama justru malah di Kiai Kanjeng. Kayak di Es Nanas juga cuma bertahan berapa tahun, di Seventeen juga berapa tahun, Revise berapa tahun, apalagi yang paling lama ini tahun ini berarti yang baru yang ke-10 saya sama Kiai Kanjeng. Ya karena memang basicnya saya seperti itu. Bukan setengah hati, tapi waktu itu memang setelah keluar dari Seventeen terus akhirnya bikin Revise itu, menurut kalau yang saya rasakan adalah itu kayak proses nyari sesuatu gitu, nyari sesuatu yang ya kak aku jane nyamane piye to, yang aku butuhkan tuh yang seperti apa sih, bukan yang aku pingin ya, tapi yang aku butuh tuh yang seperti apa. Dan ya memang mungkin di band itu memang bukan yang seperti yang saya butuhkan. Betulan sekali keluarga saya, terutama istri ya, tidak pernah mereka paham banget saya. Apalagi istri saya paham banget saya bahwa memang ya kegiatan passion saya di musik. Jadi sebenarnya mau sama siapapun sebenarnya tidak ada masalah, asalkan itu tujuannya baik, tidak ada masalah. Tapi cuma kebetulan malah di Kiai Kanjeng itu malah justru malah makin gampang, dalam artian itu tadi hobi saya dapat, musiknya dapat, terus pelajaran hidup juga dapat, pelajaran beribadah juga dapat. Jadi ya bisa dibilang keluarga saya lebih senang. Jadi lebih gampang untuk meyakinkan mereka itu lebih gampang. Dan sebenarnya nggak cuma itu aja yang saya dapat dari Kiai Kanjeng ya. Jadi kayak apa yang dulu saya cita-citakan dari kecil itu malah justru
saya dapat di Kiai Kanjeng. Saya itu dulu waktu kecil kalau ditanya orang cita-citanya jadi apa, malah saya pengen jadi kondektur bis. Iya. Saya pengen jadi kondektur bis. Kenapa? Karena pada dasarnya pertama saya suka bis. Yang kedua senang jalan-jalan. Yang ketiga kenapa kondektur itu pulang kerja dapat sangu untuk sangu. Nah saya dapat ini di Kiai Kanjeng saya gini. Saya kemana-mana naik bis, ya kan? Jalan-jalan iya. Insya Allah ada sangunya. Ya, ya maksudnya, ya alhamdulillah apa yang dulu saya cita-citakan, yang saya bayangkan kesampaian sekarang. Beliau itu bisa jadi bapak saya, bisa jadi sahabat saya, bisa jadi teman saya, bisa jadi lawan debat. Bukan lawan debat ya, lawan ya. Ya. Dan yang jelas beliau itu adalah guru saya. Komplit semuanya ada di beliau. Jadi awalnya itu YDP itu berawal dari acara Tribute 17 itu ya, yang di 0 km. Terus, tapi sebelum ada kejadian itu sebenarnya saya sama Yudi itu sudah intens WA, sudah kontak-kontakan. Dia udah ngompor-ngompor, ayo ngeband lagi. Memang belum ada, ya nek, karena memang basicnya dari awal saya adalah ngeband, ya jane tetap kepengen ngeband meneh. Cuman konsekuensinya yang saya belum siap, itu saya harus memprioritaskan Kiai Kanjeng. Bukan saya yang belum siap, tapi teman saya, rekan saya, apakah sudah siap dengan itu? Ya, saya sempat bukan menolak, tapi sik lah. Sampai akhirnya ada kejadian itu, ada acara tribute 0 km itu. Terus akhirnya yaudah ayo. Bukan untuk apa-apa, maksudnya sebenarnya ada rasa malas mungkin ya. Malas mengulangi sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Tapi kalau saya nurutin malas, ya sebenarnya saya bisa dibilang mungkin saya egois ya. Karena sebenarnya tujuan YDP ini juga lebih luas lagi. Kita sih pengennya ini bisa jadi sesuatu buat keluarga besar Seventeen. Nah, kalau nggak kita jalanin, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak ada kewajiban apa-apa sih. Cuman saya merasa, yo mosok aku orang ngewangi sedulur sih, gitu. Dan beberapa respon dari teman-teman juga banyak dukungan, ya wis, ayo jalan lah. Betul, lebih tepatnya itu bentuk, ya mungkin bentuk saya yang kecil ya, bukan skala besar ya, tapi yes seginilah. Dalam gelembung cinta saya yang besar terhadap Seventeen ada gelembung kecil yang saya lakukan, yaitu YDP. Kalau nggak salah 5 bulan sebelum kejadian saya terakhir ketemu Andi, almarhum Andi itu. Jadi Kiai Kanjeng ada acara di Jakarta, terus tiba-tiba Andi pengen ketemu, ayo lah ngopi-ngopi ya. Akhirnya dia datang ke hotel pagi. Itu rencananya kita bertiga, saya, Andi sama Bendot itu mau keluar lah nyari nongkrong gitu. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu malas. Jadinya malas. Jadi kita cuma dari pagi sampai malam itu cuma ngobrol bertiga di kamar. Dan itu terakhir saya ketemu Andi. Dan itu masih ada foto terakhir saya sama Andi bertiga. Saya, Andi, Bendot masih ada. Terus
Setelah itu, setelah ketemu Andi, saya sempat kontak sama Bani juga, yang ternyata saya baru tahu bahwa dia adalah tetangga saya. Bukan tetangga rumah ya, tapi tonggo desa lah. Cuman jarak 2 kilo mungkin dari rumah saya. Janjian ketemu hari itu, janjian ketemu, ya sudah aku ke tempatmu. Tapi tiba-tiba dia cancel karena anaknya sakit, harus ke dokter. Itu terakhir kontak sama Bani. Herman belum pernah, maksudnya udah lama banget nggak kontak sama Herman. Ivan malah justru setelah kejadian ya nggak sering, tapi berapa kali kontak, berapa kali janjian ketemu nggak nyambung juga, nggak ketemu juga. Kalau teman-teman manajemen ya paling Resa itu juga nggak terlalu sering juga. Kalau untuk, ini pendapat saya pribadi ya, kalau untuk meneruskan Seventeen lagi, saya bilang enggak. Biarkan Seventeen seperti itu. Jangan sampai Seventeen bubar. Udah jadi monumen gini aja, jangan sampai bubar. Tapi kalau seandainya memang ada project lain, kayak mungkin Yudi Doni, atau mungkin suatu saat Ivan ikut, ayo. Tapi kalau untuk melanjutkan Seventeen lagi, sayang, nggak usah. Jadi ada satu lagi yang pengen saya sampaikan sebenarnya sama teman-teman, terutama mungkin teman-teman KS ya, teman-teman KS dan semuanya. Saya paling risih ketika nantinya, ketika saya yang paling saya males ya, itu adalah dibanding-bandingkan kan. Ketika saya nyanyi lagunya Seventeen album 3 dan 4, yang vokalisnya adalah Ivan, nantinya dibanding-bandingkan. Mbok jangan dibanding-bandingkan. Itu sama aja membandingkan soto sama pecel enak mana. Itu masalah selera. Ya. Jadi itu aja. Saya nggak berhenti, ya nek diibaratkan ayam tuh tugasnya berkokok. Ya saya berkokok terus, cuman didengar apa enggak saya juga nggak peduli. Yang penting saya berkokok, yang penting saya berkarya terus. Bisa jadi YDP, bisa jadi di tempat lain, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas selama ini dari dulu Seventeen sampai sekarang saya nggak berhenti berkarya. Apapun itu. Maksudnya, entah itu lagu ini mau dibikin apa, mau dibawakan siapa, mau digimanain, saya nggak ngerti. Yang penting saya berkarya dulu.